salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, al khairu wasyarru bimasyiatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Para rawuh, para jamaah, hadirin hadirat jamaah Masjid Nurullah, jamaah pengajian rutin rahimakumullah. Alhamdulillah, ucapan kalimah syukur Allah Subhanahu wa ta'ala nyukani kadah nikmati la tuhsa ingkang boten terhitung jumlahe. Hanya satu wajibe kula jenengan, kudune kula jenengan ketika mendapati nikmat nyukuri nikmat tersebut. Salah satu bentuk syukur nikmat niku kita ucapkan kalimah alhamdulillah. Harapannya dengan kalimat niku selalu Allah nambah nikmat-nikmat yang baru untuk kita. Baik nikmat niku rupane nikmat ingkang zahir ataupun nikmat ingkang batin. Di kesempatan malam niki kula jenengan melanjutkan ngaji tasik seputar mendalami, memahami, dan kita berusaha nanti mengamalkan juga di antara bentuk-bentuk sholat sunnah. Terakhir
kita membahas mengenai salat sunnah istikharah niku insyaallah kurang lebih sampun mantun. Yang berikutnya wa minhu, dan di antara salat hune niki dhamire balik kepada dzus sababil mutaakhir. Di antara salat sunnah yang memiliki sebab akhir, adalah salatut taubah, adalah salat taubah. Wahia, sedangkan salat taubah niku rak'atani, adalah 2 rakaat. Jadi salat taubah niku jumlahi 2 rakaat. Qablat taubati, saderenge taubat. Jadi prakteke ngelampai salat taubat niku dilampai 2 rakaat saderenge tiyang niku taubat, Pak. Yanwi, yang orang salat taubah niku niat bima kelawan 2 rakaat niku wau, dengan 2 rakaat niku wau niate kemudian sunnatat taubati. Jadi kalau dilafadzkan secara bahasa Arab niku usolli sunnatat taubati. Niat saya salat sunnah taubat. Rakaataini 2 rakaat lillahi ta'ala. Pun niku cekap lafati. Andai kata jenengan niat ngaten mawon usolli sunnatat taubah niku nggih pun cekap. Dilengkapi ngoten tambahi mustaqbilal kiblati yo saged ngoten. Jadi prakteke salat sunat taubat 2 rakaat niate kados ngoten niku watasihan, dan 2 rakaat niku dianggap sah. Salat taubat 2 rakaat niku dianggap sah ba'daha, walaupun dilakoni sak mantune ngelampahi taubat. Dosa terus taubat. Nah, taubat itu kan berarti menyesali dosa itu, berazam, ada kerentek dalam dirinya untuk tidak melakukan lagi dosa tersebut, istighfar. Niku kemudian dia melakukan sholat taubah, maka tetap sah sholat taubahnya. Berarti kesimpulan tengriki sholat taubat niku saged dilampai sakderenge dia taubat, atau bisa dilakukan sak mantune dia bertaubat. Wattaubatu, dan wattaubatu, sedangkan taubat itu wajibatun, hukumnya adalah wajib. Alal fauri, dengan segera, Pak. Jadi tiyang ngelampai dosa terus taubat niku taubat niku hukumnya wajib. Kewajiban itu kudu dilampai dengan segera. Berarti mboten angsal santai-santai mantun nglampahi dosa terus kobiain wis. Kan sekalian duhur, mari salat duhur taubat istighfar ping 100. Ini kan berarti tidak faur, tidak segera. Ketika seketika itu dia ingat niku melakukan dosa, berarti seketika niku dikongkon taubat pun istighfar. Walau min soghiratin, walaupun dosa itu termasuk dari dosa kecil, taubatnya dari dosa kecil. Wa ta'khiruha, sedangkan mengakhirkan taubat, sedangkan ngakhirakan taubat, menunda taubat, dzambun, dianggap dosa. Tiang niki enten tiang nglampahi dosa, terus tobatnya ditunda niku tangga dosa, wis dosa numpuk dosa. Misale enten tiang umume kula nglampahi dosa jenengan yo napa biasa umume ngomong nang wong ta wis yo iki kan umume ya, giban kan umum tuh. Dadi anu wis dadi makanan pokok niku ngerti.
Niku ketika seorang gibah terus boten segera tobat, eling boten segera tobat, seketika niku berarti dia nambah itu dosa. Dosanya apa? Dosa krana ngakhiraken tobat. Tambah dobel. Wa ta'khiruha dzambun, mengakhirkan taubat niku dosa. Tajibut taubatu, yang wajib bagi dia untuk taubat minhu, dari mengakhirkan dosa, Pak. Nah, berarti kan ulo-ulo rasi. Enten tiang nglampahi dosa, misale ngibahi tiang, ngomongno eleke tiang, niki pun dosa. Dia wajib taubat, tapi taubatnya ditunda. Maka menunda taubat niki dia dosa, dan dia wajib taubat dari menunda dosa. Berarti enten loro dosa kang kudu ditobati. Yo, jadi kadung dirinci niku yo sajane dosane akeh akhirnya ngoten. Jare wong lah sithik enteng, tapi kadung bertumpuk ngoten, diencer-encer dadi kredit diumpulno ngoten. Yo kathah. Dosa? Nggih. Dosa, menunda dosa termasuk bagian menunda taubat termasuk bagian dosa, masuk bagian dosa. Oke, jadi intine kapanpun namane kula jenengan iki kan hing luput teko dosa. Tapi ketika ingat di waktu niku langsung Pak tobat istighfar. Biasanya enak cangkruan wis gampangane ngoten. Ngibahi tiyang niku wong eling kula. Berarti diceritani sajane kula niki ketika eling kudu stop iki dosa, astagfirullah. Aja dinikmati. Nikmati solo ngambi ngopi engko bae. Nah niku tambah dosa niku, Pak. Tobaté kudu loro, Pak. Makane saling mengingatkan, Pak nggih. Kula kok satu ketika ngomongno wong ndika eling niki dosa, Pak. Elingno langsung. Saat niku dosa, tobat ayo. Ah tiga. Rono apa hang ngomongno dosa, hang enak ngrungokno juga dosa, Pak. Hang nyetujui lho kono wis menikmati paling tambah dosa pisan. Jadi lingkup niku dosa. Ya, ngoten nggih. Wala yu'addu ta'khiru taubah, dan tidak dihitung dianggap mengakhirkan taubat bi'ityanir rak'ataini, dengan mendatangi atau melakukan 2 rakaat tersebut li ajliha, karena taubat, li annahuma, karena 2 rakaat salat sunat taubat min wasailiha, termasuk perantara di antara untuk bertaubat. Jadi ngeten, enten tiyang nglampahi dosa terus setelah niku eling langsung salat taubat, dereng istighfar langsung salat taubat. Maka sholat taubatnya niku sudah dianggap bagian daripada dia taubat, tidak dianggap mengakhirkan taubat. Berarti ringkese sholat taubat niku bagian daripada menyegerakan taubat. Ngoten. Jadi ketika bicara ngeten niki berarti mentaubati napa salat taubat niki ya tidak hanya terkait dengan dosa besar, tapi juga taubat niku terkait dengan dosa kecil. Wa faidatu taubati, sedangkan keuntungan atau faidah taubat niku annaha, bahwasanya taubat itu haitsu sahhat, di mana sekiranya dianggap sah, kalau taubatnya ternyata sah, kafaratid dzamba, maka taubat niku akan dapat melebur dosa tersebut walau kabiratan, sekalipun dosanya itu besar, qat'an, secara qat'i pasti, fil kufri, pada sifatnya dosa kufur, misalnya murtad terus taubat, ya. Enten tiang murtad keluar dari Islam terus ilinglah iki dosa termasuk kekafiran, ya. Perbuatan yang mencerminkan kekafiran, keluar dari dosa, langsung dia syahadat istighfar, maka
tobat dari dosa besar yang sifatnya kekufuran itu qot'i, dipastikan tobatnya diterima ngoten. Jadi qot'i sifatnya. Wis pasti dosane sah, dosane diterima ya, tobatnya sah. Wa ghairihi ataupun selain kekufuran. Wakila qot'an secara pasti qot'i fil kufri pada kekufuran, wa dhannan dan sifatnya dugaan fi ghairihi pada selain kekufuran. Wahia sedangkan salat taubat niku min afdholit ta'at termasuk paling utamanya ketaatan. Nah, niki Mbah Nawawi Banten menuliskan karyanya dalam kitab Hayatuzin kados ngoten. Jadi intinya di antara kesunahan daripada sholat adalah sholat taubat, walaupun dosa itu yang sifatnya kecil untuk segera kita taubati, di antaranya melakukan sholat sunnah taubat. Jadi ketika kula jenengan berbicara ngeten, koyok-koyoke kula jenengan iki tiap dina dikongkon salat taubat, Pak. Karena kula jenengan yo hing luput teko dosa. Dewek atau mboten dewek? Sakniki nggih, di era-era sakniki dewek hing dewek niku nglampahi dosa. Dewekan dika ning kamar, buka HP, Pak. Akeh dosane HP pun, Pak. Astagfirullah, sembahyang tika. Mari sembahyang buka HP maning, ketemu maning sembahyang maning taubat tika. Ning mari-mari tika salat taubat. Saiki iki zaman soron tika. Napa menghindari dosa. Ketika dia kalau tujuannya buat mainan berarti istihza, meremehkan Allah. Meremehkan, dianggap meremehkan, bisa jadi ngoten. Jadi karena itu ya tiang itu ngati-ngati. Kecuali kan kita itu bisa mengukur sendiri, Pak. Ini unsur kesengajaan atau tidak? Maksudnya ngoten. Kita ini sudah berusaha mengontrol, tapi kok kesandung. Ini kan berarti bukan sengajaan kita, karena memang wis kesandung, namanya menungso, segera taubat. Beda dengan orang ngeten marek salat taubat wis buka maning ku marek taubat. Ini kan ada kesengajaan. Karena itu orangnya sendiri yang bisa menilai. Dia dengan Allah yang tahu. Zahire bisa jadi zahire koyok-koyok dia meremehkan dosa. Zahire. Tapi yang tahu untuk mengukur itu dia sendiri dengan Allah. Yes, jadi sholat taubat ya sebenarnya tidak apa-apa. Jadi sebetulnya yang dikatakan Mbah Nawawi ini, andai kata dia sudah niat taubat, berbanyak istighfar tanpa sholat taubat, itu sudah tidak masalah. Jadi taubatnya dianggap sah, bisa terlebur dosanya, insya Allah. Tapi dengan ditambahkan sholat taubat, nah, niku bagian kelipatan ibadah dan termasuk dikatakan min afdholit ta'at, ketaatan yang paling utama dikatakan ngoten. Nah, terkait masalah dosa ngoten nggih. Ada di dalam satu hadis pun Kanjeng Nabi niku nate sanjang. Hadis niki datangnya dari Abu Umamah. Jadi setunggalipun sahabat ingkang namine Abu Umamah. Kanjeng Nabi nu nate sanjang, sahibul yamini amirun ala sahibis shimal. Malaikat yang mencatat amal yang ada di sebelah kanan, yang kita namakan malaikat sinten? Raqib, Atid, kan Raqib sebelah kanan kan. Malaikat pencatat amal yang di sebelah kanan, amirun adalah pemimpinnya ala sahibis shimal, yakniku malaikat yang ada di sebelah kiri. Jadi kita itu kanan kiri ini ada malaikat pencatat amal. Amal yang baik dicatat sahibul yamin, pencatat amal yang ada sebelah kanan, sedangkan amal yang jelek menyangkut dosa itu dicatat oleh sahibus shimal, Atid.
ya, raqib atid. Cuma malaikat pencatat amal sebelah kiri niki, Pak, niku dadi anak buahe. Napa ajudan? Anak buah ajudan dari malaikat sebelah kanan. Dia tidak boleh menulis catatan kejelekan seseorang kecuali atas perintah dari malaikat sebelah kanan. Jadi malaikat kan diperintah kali Allah. Tapi enten malaikat yang memerintah malaikat yang lain, tentunya dengan izin Allah niki. Malaikat sebelah kiri niku dadi anak buah malaikat sebelah kanan pencatat amal kebaikan. Dia tidak boleh menulis kejelekan seorang walaupun dia sudah nyata, ya. Nyata orang itu melakukan kejelekan sampai kalau malaikat sebelah kanan itu memerintahkan dia untuk menulisnya. Jadi aku tuh hormat sebelah kiri, malaikat sebelah kiri ini kudu hormat pencatat kejelekan. Fa idza amilal abdu hasanatan, jika ada seorang hamba niku kok mengamalkan, melakukan suatu kebaikan, asbataha, maka malaikat sebelah kanan iki mencatatnya, menetapkan sebagai kebaikan tanpa musyawarah pada malaikat sebelah kiri, Pak. Jadi enten tiang misalnya seorang niki ngelampai sholat lah, saya sholat nih, berarti kan amal kebaikan dicatat malaikat sebelah kanan. Niki mboten perlu musyawarah kepada malaikat sebelah kiri. Malaikat sebelah kiri ate keldi catet ta, mboten perlu, langsung dicatat kiam. Wa idza amila sayyi'atan, jika seorang hamba itu ternyata melakukan satu kejelekan atau dosa, qala lahu sahibul yamin, maka malaikat yang pencatat amal yang ada di sebelah kanan itu mengatakan kepada malaikat yang ada di sebelah kiri, umkus sita sa'atin, hei malaikat pencatat kejelekan yang ada di sebelah kiri, umkus tahan dulu, ojo langsung dicatat. Selama berapa? Selama 6 jam. Jadi selama 6 jam itu biarkan dosa itu jangan dicatat dulu, jangan dimasukkan di dalam pembukuan. Karena kadang wis mlebu pembukuan kan nyetipe angel. Sekalian 6 jam buru ditulis. Niku atas perintah malaikat sebelah kanan, ojo ditulis sulung, entenono sampai pinten 6 jam. Fa idza astaghfaro, maka jika ternyata hamba niki mantun ngelampai dosa terus kok istighfar, taubat Pak, astagfirullah, dereng sampai 6 jam niku ya, misalnya istighfar, lam yuthbit alaihi, maka malaikat sebelah kiri ini tidak akan mencatat dosa pada hamba niku. Nah niki diantara dalil kula jenengan makanya digengken segera taubat. Kersane ojo kesulungan malaikat sebelah kiri ngelebokno ning pembukuan bahwasanya saya ngelampaui itu dosa, Pak. Wa illa, jika tidak, artinya kalau sampai 6 jam ke atas ternyata dia belum istighfar, menikmati dosanya, tidak istighfar, asbata alaihi sayyi'ah, maka baru malaikat sebelah kiri menetapkan, termasuk atas instruksi malaikat sebelah kanan itu, menetapkan dosa pada orang tersebut dan bolehlah sudah untuk dicatat pada buku catatannya. Ya saja ini 6 jam itu ya lumayan. Kadung iku pas diweni umur, sedurunge 6 jam ternyata umurnya dicabut nih, kepundi masalahnya kan nih kita lah maki 3 jam, kurang 3 jam maning malaikat pencabut malaikat pencatat amal sebelah kiri kurang 3 jam lagi maki dawa. Iya kadung dawa, kadung pendek umure marang cabut kan, berarti tetap nanti bagian dosa.
Niki, ada satu memang hadis yang menyebutkan kados ngoten. Yes, karena niku kembali lagi bahwasanya kula jenengan manusia yang bukan kategori derajatnya para nabi, para rasul, termasuk derajatnya sinten malaikat, tidak memiliki pangkat napa ismah maksum, berarti kula jenengan niku ada peluang besar kesandung di dalam dosa. Aqidatul Awam ini kan menyebutkan ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Jadi ismatuhum, ismatuhum, kemaksuman para nabi dan rasul niku, sifat maksume para nabi dan para rasul niku ismatum kasairil malaikah, kaya dene sekabehane malaikat. Berarti malaikat termasuk nabi, rasul niku adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, punya kelebihan ini apa? Disukani pangkat ismah, dijogo boten ngelampahi itu dosa. Niku yang dimaksud ismah. Lek bahasane kiai-kiai sengen itu maksum. Nah, diambil dari ismah. Malaikat, para nabi, para rasul. Wajibatun wa fadlul malaikah. Jadi bahkan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi ismahnya malaikat, ismahnya kemaksumannya para nabi rasul itu adalah wajib. Wa fadlul malaikah, bahkan pangkat kemaksuman para nabi dan para rasul niku melebihi dari kemaksumannya malah malaikat. Nah, jadi yang disebutkan di dalam syariatnya ya dua niki tok, dua makhluk Allah ini tok, di hamba-hamba Allah yang sifatnya maksum. Sedangkan kula jenengan niki karena bukan diangkat nabi rasul, nabi ya sing rasul sing malaikat ya dudu, berarti tidak punya pangkat maksum. Ketika tidak punya pangkat maksum ya niku wis. Jadi bukan sidik dosa tapi sidik-sidik dosa. Ngoten, sidik-sidik dosa. Karena sidik-sidik dosa niku ya nikulah kemudian ada syariat untuk sholat taubah, kemudian untuk segera bertaubat tadi niku. Mungkin dari sini sebelum saya lanjutkan. Adapun untuk prakteknya sholat taubah 2 rakaat sama seperti sholat sunnah yang lainnya. Rakaat pertama baca surah Fatihah ya seperti biasa, takbiratul ihram, doa iftitah. Kemudian surah Fatihah, setelah itu surat yang mudah kita ambil misalkan Al-Kafirun. Kemudian pada rakaat kedua Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas. Setelah salam baru ditambah dengan istighfar 100, 200 terserah. Misalnya jenengan enten tiang ngelampahi istighfarnya di dalam sholat juga bisa di akhir sujud, ya, di akhir sujudnya, sujud terakhir istighfar 100 kali. Rabbi firli warhamni wa tub aliyya misalkan 100 kali. Di situ sekalian beristighfar juga bisa, atau di luar sholatnya. Nah, niku bagian daripada sholat taubah. Berikutnya wa minhu, dan diantara sholat sunnah yang tersebut tadi niku sholatu sunnatil ihram. Nah, jadi kula eling di dalam setunggalipun hadis nggih. Kalau kula jenengan sengen niku kapanane menceritakan tentang ada seorang sosok ahli ibadah ya, yang anggaplah orang alim, punya santri ribuan, tapi pada akhirnya tertipu dengan setan. Kemarin kita ceritakan yang namanya bersisa, wal'iyadu billah.
di masa Rasul pun niku sahabat dari sekian sahabat ya tidak terlepas dari ngelampahi dosa. Ada satu riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau menceritakan sahabat bin Mas'ud ini, Abdullah bin Mas'ud. Kita dulu kayaknya pernah menceritakan profilnya, biografinya. Ja'a rajulun ilan nabi. Ada satu ketika seorang laki-laki itu datang kepada Kanjeng Nabi. Tidak disebutkan ingkang namine sinten. Nah, di dalam redaksi hadis itu memang kebanyakan ngoten Pak. Kalau ada seorang yang sekiranya orang niki ketika disebutkan ada aibnya, niku tidak disebutkan namanya, tapi diceritakan hanya seorang ngoten untuk menutupi ngoten. Jadi kula jenengan ketika menceritakan seorang ini kalau sekiranya dia dosanya itu bukan mutajahir, Pak, bukan terang-terangan, kepingin menyebutkan tujuannya ada keperluan ya, niku mboten usah disebut namane. Nggih, sepurone sepuro sulung njaluk sepurone sapa? Sepurone iki namane iki. Sepurone njaluk sapa? Kadang ngoten ya. Jadi ndak usah disebut namanya. Memang ghibah niku ada yang dibolehkan, Pak. Ada yang haram, ada yang dibolehkan. Cuma kan untuk memilih dibolehkan, bahasanya Imam Nawawi itu boleh, bukan sunnah. Ngomongno eleke tiyang niku enten yang dibolehkan, jais, bukan sunnah, bukan wajib, boleh. Tapi kebolehan ini pun harus hati-hati. Jangan sampai terjerumus hingga menjadikan ghibah niki menjadi haram, kadang ditambah. Ngoten. Enten mungkin di antara sekian ngoten. Ghibah yang dibolehkan niku kan menceritakan dosa orang yang orang itu melakukan dosa terang-terangan. Diumumno dosane. Niku boleh orang menyebutkan nama orang tersebut untuk sekedar memberitahukan kepada orang yang tidak melakukan dosa jangan sampai seperti itu. Sampai disebut. Misalnya enten tiang dosa sampai terkenal, Pak. Terkenal teng pundi-pundi sehingga ada orang baru datang belum tahu. Terus salah satu cerita, ono namane si Adi nglamun iki terkenal wis ning kampung. Ojo sampai nglakoni kaya iku, parek kambiku, hati-hati misalnya. Boleh menyebutkan namanya ketika dosanya itu terang-terangan. Cuma ya ketika bicara bolehnya niku jangan sampai terus melewati batas. Yang bukan masuk wilayah dosa itu diomongkan juga. Misalnya nglakoni dosa di ketang teko emak teko ayo kan lain weh, teko emak teko bapake teko anu keturunan. Nah, ini kan tidak ada sangkut pautnya nih. Sehingga gibah yang asalnya boleh bukan jadi boleh lagi. Enten tiyang ngoten niku. Ono ditambah. Makanya ajeng mempraktekkan gibah yang boleh, cukup yang bolehnya saja. Maksudnya ngoten Imam Nawawi, ojo ditambahi disangkut no emak bapake sampai katut buyute katut pisan. Niku menjadikan ghibah yang tidak boleh. Karena itu ketika kita tidak bisa seperti itu namanya boleh, ojo disebut pun namane. Demi napa? Demi awake dewek, engko malah awake yang terjerumus dalam dosa kan ngoten. Karepe memperhatikan dosanya orang tapi awake dewek bisa dadi ya itu orang tertipu setan kan seperti ini. Jadi ngoten nggih. Ja'a rajulun, seorang niki satu ketika datang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Kanjeng Nabi. Abdullah bin Mas'ud niki menceritakan saking ngati-ngatine tidak menyebut namanya. Faqala, kemudian orang niki ngomong dumateng Kanjeng Nabi, ya Nabi Allah, wahai Kanjeng Nabi, inni akhadtu imra'atan fil bustan. Saya ini telah mengambil seorang wanita di kebun. Fa fa'altu biha kulla syai'in. Saya lakukan dengan wanita itu pokoknya segala sesuatu. Jadi wong lanang ini enggak ada pegawai. Pegawai nih wadon, bukan saudaranya.
Setiap megawe niku pokoknya laki-laki ini selalu nopo usil, Pak. Saking usile niku wis paran ben dilakoni ya nabuk wong wadon niku mungkin ya bahasane kasare bokonge ditabuk, pipine dicekel ngoten, ditarik-tarik. Bahkan beliau sampai mengatakan seperti ini, wairaan nilam ujamiha. Bahkan hanya saja saya itu tidak sampai menjimaknya ngoten mawon nih. Mboten sampai menyetubuhinya. Qabbal tuha walazim tuha, saya cium dia sampai diambung, padahal bukan istrinya. Lapor dumateng Kanjeng Nabi. Walam af'al ghairu dzalik, kula cuma boten ngelampaui lebih dari itu ya. Jadi ya hanya sekedar hanya ya bahasane hanya ya. Pokoknya dosane niku mawon Kanjeng Nabi. Pun kula sakniki ngadhep jenengan faf'al bima syi'ta. Pun sakniki kula pasrah dumateng jenengan, lakukanlah untuk saya menurut yang jenengan kendaki pun. Nek bahasane kula mungkin misalnya apa dipecut-pecuten wis kepengin dikampleng-kampleng men Kanjeng Nabi mungkin kula pasrah ngoten. Apa yang dikatakan falam yakullahu Rasulullah syai'an, tapi Rasulullah itu tidak mengucapkan apapun, mboten langsung ngamuk, meneng Kanjeng Nabi. Ketika enten sahabat lapor pun Isa niki. Dereng ya. Isa kula langsung salami bersambung. Jadi Rasulullah meneng, Pak. Aniki akhlaki Rasulullah ngoten nggih. Coba menghadapi orang nglakoni dosa niku ketika melakukan dosa, haram itu, dosa, kafir mboten, Pak. Meneng Kanjeng Nabi. Ngenteni napa? Ngenteni wahyu saking Allah. Jadi ada menjadi bahan pertimbangan. Fadhahabar rajul. Ketika Kanjeng Nabi mboten jawab meneng ni akhirnya napa? Ya orang niki pergi, Pak. Medal saking ngajenge Kanjeng Nabi. Faqala Umar. Kemudian Sayyidina Umar ngomong, laqad satarallahu alaihi law satara ala nafsi. Sungguh Allah itu sebetulnya sudah menutup kejelekan dia. Andai kata dia menutup kejelekannya. Bahasanya ngeten. Andai kata dia itu tidak menceritakan pada Rasulullah, saja nih dia itu aibnya sudah ditutup oleh Allah. Nah, bahasa Sayyidina Umar ini menjadi satu dalil juga. Lek kula jenengan nglampahi dosa, niku aja sampai dosa itu diceritokno ning wong lain. Cukup awake dhewe. Ya tetap istighfar, Pak, tapi aja ceritokno. Isun pengen tau nglampahi dosa, lek. Dosa isun ngombe iki. Nah, niku mboten perlu. Ketika orang niku pun taubat, yang lalu itu jangan diceritakan. Dengan dia menutup itu, maka Allah akan menutup aibnya. Ngoten. Kemudian fa'atba'ahu Rasulullah basarahu. Kemudian Rasulullah mengikutkan kepada orang itu pandangannya. Maksudnya Rasulullah langsung mandeng tiang tersebut. Faqala rudduhu alayya. Coba orang laki-laki tadi itu yang sempat pergi, suruh kesini lagi, balik lagi. Akhirnya dibawa kepada Rasulullah. Faqara alaihi, baru kemudian Rasulullah mengucapkan pada orang yang merasa melakukan dosa itu, wa aqimis shalah tarafayn nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat wa dzalika dzikra lidzakirin. Wahai seorang wis untuk agar supaya dosane bahasane disepuro, aqimis shalah, lakonono salat sepanjang malam siang dari salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu, karena salat 5 waktu yang kamu lakukan dengan baik ya, berusaha sempurna, itu bagian kebaikan. Sedangkan kebaikan itu dapat melebur daripada dosa. Jadi diberikan solusi waktu itu kali Kanjeng Nabi, dikongkon istiqomah ngelampahi sholat 5 waktu. Dengan 5 waktu itu dosa-dosa yang sudah terlanjur kamu lakukan, ceritakan itu, insya Allah sudah disepuro kalian Allah. Yang asalnya jelek diganti dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah inilah satu cerita di era sahabat pun ada yang dosa sampai menghadap kepada Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi dengan bijaksana memberikan
solusi. Jadi tidak menyingkirkan orang tersebut pun karena sudah isya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji seputar sholat sunnah taubat dijadikan ilmu yang bermanfaat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.